Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Untuk memenuhi tugas metode penelitian, di sini saya akan menjelaskan rancangan penelitian yang berjudul Penerapan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Pertama, latar belakang. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Ciptaan atau investasi adalah hak milik imaterial yang berasal dari akal pemiliknya, sehingga disebut hak kekayaan intelektual. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilik atau hak milik, dan oleh karenanya, terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Pemilik hak cipta atau ahli waris juga dilengkapi pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Munculnya tindakan pidana hak cipta itu dengan berbagai bentuk dan jenisnya, kuantitas maupun kualitas, adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain, dan bahkan mereka pelaku tindakan pidana hak cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yang pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan secara finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana tindakan pidana membajak hak cipta di bidang perekaman, CD, VCD, DVD dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kedua, bagaimana sanksi pelaku pembajakan hak cipta di bidang perekaman terhadap VCD, DVD, dan CD, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Tujuan masalah. Pertama, untuk mengetahui tindakan pidana pembajakan hak cipta di bidang perekaman. Kedua, untuk mengetahui saksi pelaku pembajakan hak cipta di bidang perekaman. Kerangka pemikiran. Pertama, teori teoritis. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang dapat melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak ekonomi dan hak cipta dapat diahlikan karena pewaris dan sebab lain yang dibenarkan di undang-undang. Teori konseptual. Tindakan kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Sebagai imbalan, bagi si pelaku harus diberi penderitaan hukuman. Dijatuhkan untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan dan untuk jaminan ketertiban negara, menentukan peraturan yang mengandung larangan dan keharusan. Teori operasional. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku juga harus diberi penderitaan dengan hukuman. Metode penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan histori, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pertama, jenis dan sumber data. Kedua, pengumpulan dan pengelolaan data. Ketiga, analisis data. Terima kasih telah menonton. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.